Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi serta dimurahkan segala apapun urusannya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang banyaknya permintaan teman-teman yang minta untuk dibahas tentang GoPayLater sama GoPinjam. Bagaimana nih Mbak dari Gojek Mbak? Apakah akan dibekukan dananya ataukah akan terjadi peraturan-peraturan baru? Nah, buat yang galbay di GoPayLater di Gojek, nah kalian harus simak ya apa-apa aja yang terjadi, updatean terbaru tentang pinjol-pinjol dari GoPayLater ini. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus berhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Di sini saya sudah rangkum ya untuk GoPinjam dan GoPayLater terkait dengan resiko galbaynya yang terbaru dan juga untuk yang galbay tahun-tahun 2023 akhir resiko serta ada nggak DC lapangannya terbaru untuk update-nya. Nah, buat yang baru galbay ataupun baik yang udah galbay lama, yang baru akan kepikiran untuk galbay, yang baru juga pengguna-pengguna GoPinjam, terutama untuk Bapak Gojek yang mungkin punya saldonya di GoPinjamnya. Nah, wajib dengarkan ini ya teman-teman. Nah, jadi ini update terbaru khusus untuk GoPinjam dan GoPayLater. Oke, untuk DC lapangannya yang pertama ya. Untuk DC lapangannya itu terkonfirmasi sejauh ini sampai detik ini saya ngomong itu masih hanya beredar di daerah Jabodetabek dan Bandung. Ya, daerah-daerah situ saja ya. Kalau ditanya Bogor apakah masuk? Masuk, tetapi daerah perkotaannya. Kalau untuk daerah-daerah di pelosoknya mungkin sudah tidak lagi ya. Karena apa? Gojek sendiri masuk ke dalam Slik OJK. Sama seperti Shopee ya. Shopee itu nilainya kecil aja masuk ke dalam Slik OJK, tetapi kalau Gojek sendiri dia masuk ke dalam Slik OJK setelah 1 bulan galbay. Untuk nilainya bagaimana Mbak? Sama dengan Shopee, nilai kecil pun akan masuk ke dalam Slik OJK ya, terutama untuk GoPayLaternya. GoPayPinjamnya pun juga akan masuk ke dalam Slik OJK setelah 1 bulanan dengan nilai di atas 1 juta ke atas baru masuk ke dalam Slik OJK. Nah, itu ya yang sudah dirasakan sama teman-teman pengguna GoPayLater. Oke, lanjut ya. Untuk yang tagihan-tagihan kecil, untuk GoPayLater sendiri terkonfirmasi DC-nya itu masih agak jarang datang. Nah, untuk GoPinjam sendiri DC lapangannya ada, tapi di kota-kota juga ya teman-teman ya. Kalau untuk nilainya kecil pun masih didatangin, diinformasikan yang nilainya 250.000 pun informasinya didatangin sama DC-nya. Kalau saya lihat untuk nilai-nilai kecil ini kemungkinan besar DC lapangannya itu ada di daerah kalian ya. Sama seperti aku laku, kalau dia datangnya itu malah tensinya sering, itu biasa DC-nya rumahnya dekat sama kalian, makanya dia lebih sering untuk datang. Kalau yang misalnya nilainya kecil pun masih juga datang, bisa dikonfirmasi bahwa DC-nya memang rumahnya ada di sekitaran kalian, jadi dia lebih mengejar kalian, yang penting dapat ketimbang ngejar yang jauh dulu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk sebar data. Untuk sebar data sejauh ini GoPinjam masih aman ya. Dia hanya mengejar ke Kondar selama nomor kalian aktif. Ya, kalau sudah tidak aktif pasti dia akan cari keluar-luar Kondar. Ya, ke keluarga kalian, ke teman kalian, sampai ke kerjaan. Tetapi sejauh ini dia belum sampai ada yang datang ke kantor. Terus juga belum ada yang sampai nelfon ke kantor. Karena GoPinjam dan GoPayLater ini termasuk dalam produknya Gojek. Jadi kalau seandainya mereka terlalu barbar, itu akan terkombinasi dari bisnis Gojek yang mereka sedang jalani sekarang ini. Ya, karena tahu sendirilah Gojek ini paling nomor 1 lah di Indonesia ya. Kalau saingannya pun kayak Maxim, kayak Grab itu masih agak di bawah rate-nya ya. Tapi kalau Gojek ini sudah di atas, sudah tinggi lah ibaratnya. Jadi kalau mereka terlalu barbar kepada nasabahnya, akan berimbas kepada Gojeknya sendiri. Ya, gitu ya teman-teman ya, sebagai pengguna dari Gojek. Kemudian untuk sebar data ke sosmed itu sejauh ini tidak ada. Ya, masih aman, masih nyarinya di sekitar-sekitaran kalian saja. Ya, masih sekitaran Kondar-Kondar aja, dan Kondar itu pun jarang sekali ya. Belum ada yang sampai telepon ke atasan. Nah, bagaimana untuk driver Gojek dan pengguna Gojek? Nah, di sini ya, kalau untuk yang galbay juga resiko terbesarnya selain yang saya sebutkan di atas tadi,
Resiko yang akan saya sebutkan ini ada 4. Memang itu keputusan langsung dari Gojeknya ya. Kalau yang tadi di atas saya sebutkan itu adalah bagi mereka-mereka pengguna yang sudah merasakan sendiri. Nah, kalau ini resiko yang memang Gojek berikan langsung, yang memang diturunkan peraturannya dari Gojek kepada kalian. Yang pertama itu adalah penagihannya itu memang akan datang ke rumah, tetapi retensinya lebih sedikit. Kemudian yang WA, SMS dan menagih itu ada dari 2 pinjol, yaitu Kredit Pintar dan Findaya. Ya, kalau ada yang mengatakan, "Mbak, saya mau minjam ke Findaya." Nah, Findaya sendiri sudah tidak ada ya teman-teman ya. Findaya sudah membiayai khusus untuk GoPay Pinjam dan GoPay Letter. Dan juga untuk Kredit Pintarnya memang bekerja sama. Jadi memang menanam saham di Gojeknya sendiri dan diperbantukan untuk menagih. Tetapi kalau untuk datang ke rumah yang pinjam di GoPinjam ataupun GoPay Letter itu tidak ada. Hanya menagih by phone, WA dan SMS ya. Itu yang sudah dirasakan sama teman-teman semuanya. Kemudian akan terjadi pemblokiran akun ya, sampai dengan pemblokiran permanen. Nah, ini banyak sekali dirasakan sama teman-teman yang sudah diblokir permanen karena sudah lebih dari 3 bulan, bahkan ada yang tahunan galbay di Gojek. Untuk yang sudah sampai diblokir permanen ini saya kasih tips ya buat teman-teman ya. Sudah ada yang saya sarankan seperti ini dan dia berhasil. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian kumpulkan uang, kalian ingat dulu pinjamannya berapa ya, karena Gojek ini masuk ke dalam slik teman-teman. Kalau yang sudah tidak perlu dengan sliknya abaikan saja. Udah, kalau nggak mau usah dilunas ya udah nggak usah dilunasin. Yang penting kalian tetap aja perbaiki diri kalian dan hiduplah semampu kalian ya. Kalau yang memang masih memikirkan slik terus akunnya diblokir, yang pertama kalian kumpulkan uang sebanyak pinjaman pokok kalian, kemudian kalian WA ataupun telepon kepada CS-nya langsung, katakan kalian mau melakukan pelunasan ya. Kalau kalian mau melakukan pelunasan di akun Gojeknya atau minta untuk membuka lagi akun Gojeknya itu nggak bisa ya. Jadi kalian harus mendaftar ulang sebagai si akun baru, bukan akun yang lama tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau mau membukanya kalian harus nelpon dulu ke CS-nya, katakan mau melunasi dulu, baru bisa untuk pengajuan ulang untuk akun Gojeknya, terutama untuk Bapak Gojek ya. Kalau Bapak Gojek sendiri otomatis akan terblacklist dari Gojeknya, tidak akan bisa bekerja lagi di Gojeknya. Jadi hanya bisa pindah ke Grab ataupun ke pesaing-pesaing yang lain ya. Terus untuk penggunanya itu sendiri tidak akan bisa menggunakannya lagi. Untuk GoPay Letternya terutama ya, nggak bisa digunakan untuk membayar ini itu, dan juga tidak bisa untuk melakukan pinjaman kepada link-link yang dari Gojek ya. Link dari Gojek ini adalah Kredit Pintar, sementara Kredit Pintar itu berlink kepada Kredivo, Shopee dan KTA Kilat. Nah, itu yang saya dapatkan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman semuanya misalnya galbay akunnya sudah terkunci, itu tidak akan bisa melakukan kredit lagi atau pinjaman lagi ke pinjol Kredit Pintar, Kredivo, Shopee dan KTA Kilat. Terus kalau seandainya kalian masih galbay tapi akunnya belum terblokir, itu gimana Mbak? Bisa kalian lanjutkan, kalian lakukan pencicilan semampu kalian, atau kalian kumpulkan uang semampu kalian, nanti kalian bayarkan langsung pelunasan, jangan sampai akunnya terkunci ya. Kalau misalnya kayak gini, aku di Shopee masih aman-aman aja nih Mbak, tapi GoPay Letter aku nih, tapi GoPay-nya aku galbay, gimana ya Mbak? Masih aman ya, cuman kalau untuk pembayarannya mungkin misalnya kalau kalian mau menggunakan cicilan menggunakan GoPay Letter itu udah nggak bisa, biasanya itu aja sih. Kalau untuk belanja menggunakan S-Pinjam atau SP Letternya masih bisa kalian gunakan, cuman kalau untuk pengajuan baru ya, apabila sudah galbay di GoPay Letter atau GoPinjamnya, untuk pengajuan baru di S-Pinjam ataupun mau belanja menggunakan cicilan itu sudah tidak bisa lagi ya, karena dia terlink. Nah gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang paling banyak sekali sering ditanyakan untuk masalah denda. Nah kalau untuk keterlambatan, ternyata GoPinjam dan GoPay Letter ini memberikan dendanya itu 2.000 per hari. Nah jadi kalau untuk 1 bulannya itu berarti 2.000 kali 6, 2.000 kali 30 berarti 60.000 ya 1 bulan teman-teman ya. Itu untuk yang pinjaman normal. Kalau misalnya pinjaman kayak lebih dari 1 juta itu nanti diakumulasikan, berarti dendanya belum lagi bunganya, belum lagi denda telat bayar. Nah itu ada 4 jadi ada 3 itemnya lagi
Gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia yang memang khusus buat yang galbay di GoPinjam dan GoPayLater. Kalau ada lagi yang ingin kalian bahas, kalian komen aja di bawah. Yang terbanyak nanti akan saya angkat, kita akan bahas sama-sama. Gitu ya teman-teman ya informasinya ya. Buat kalian yang galbay tetap semangat, karena apa, yang galbay juga bukan kalian sendiri. Kalau ditanya masalah amannya, masih aman, tergantung dari kalian karena DC-nya juga tidak terlalu banyak. Cuman efek-efeknya itu saja lah. Kalau kalian merasa efeknya tidak terlalu berpengaruh kepada kalian, lanjutkan hidup kalian aja. Yang penting fokus sama keluarga dan kehidupan selanjutnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya bahas dan saya sampaikan buat kalian semuanya. Jika ada yang mau disampaikan atau dibahas lagi bersama-sama, ayo komen di bawah, kita akan bahas detail-detailnya agar yang galbay makin semangat, makin kuat, makin bisa memperbaiki hidup dan makin tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu. Gitu ya. Oke, akhir gitu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.